Shalom bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini sesuai dengan ayat harian di Almanak HKBP tertulis di kitab Yeremia pasal 7 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan bagi kita. Hanya inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutlah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja kita HKBP berulang tahun yang ke-163. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, kami atas nama keluarga Pendeta Surya Zomedi Napitupulu Inang Borusi Haloho mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-163 Huria Kristen Batak Protestan. Gereja HKBP lahir pada tanggal 7 Oktober tahun 1861. Dan kiranya melalui ulang tahun yang ke-163 ini, Tuhan memberkati HKBP sesuai dengan visi misinya, sehingga gereja HKBP menjadi berkat bagi dunia. Dan visi gereja HKBP ada 8 poin, disingkat menjadikan murid Kristus pelaku firman Allah. Sehingga kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mendengarkan firman Tuhan ini, secara khusus jemaat HKBP, kita semua kiranya Tuhan berkati dan kita semua menjadi berkat bagi dunia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Nabi Yeremia adalah anak dari Hizkia. Yeremia sendiri dipanggil Allah menjadi nabi ketika Raja Yosia sudah 13 tahun memerintah Yehuda. Secara umum pasal 1-25 berisi nubuat malapetaka atas kejatuhan Yerusalem dan Yehuda. Di masa awal pemanggilannya, Yeremia masih menunggu jawaban bangsa Yehuda apakah mau atau tidak mau menaati Tuhan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam nats ini Tuhan semesta alam memperingatkan bangsa Yehuda melalui Nabi Yeremia supaya bangsa Yehuda mendengarkan perintah Tuhan dan mengikuti seluruh ajaran yang diperintahkan Tuhan supaya baik keadaan mereka. Namun, di ayat 24 dikatakan bangsa itu tidak mau mendengarkan atau mengarahkan telinganya kepada Tuhan, melainkan mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Bahkan di ayat ke-28 Tuhan Allah berkata bahwa bangsa Yehuda adalah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan dan tidak mau menerima ajaran dari Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Allah adalah Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Namun bukan berarti umat Allah atau Yehuda bisa seenaknya hidup dengan keinginan mereka sendiri, terlebih menduakan Tuhan. Oleh sebab itu Nabi Yeremia menubuatkan kehancuran Yehuda dan Yerusalem, dan mereka akan dibawa ke pembuangan di Babel. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan ini mau mengingatkan dan menegur setiap kita bahwa Tuhan itu akan murka kepada orang-orang yang tidak mau mendengarkan suaranya dan tidak mau mengikuti jalan yang diperintahkan Tuhan. Tuhan akan murka kepada orang yang tegar tengkuk, yang keras kepala seperti bangsa Yehuda, seperti bangsa Israel. Oleh karena itu, mari kita lihat kepada kehidupan kita sehari-hari. Sejauh mana kita sudah sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan? Sudahkah kita sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya, mendengarkan khotbah, terlebih menaati firman Tuhan dalam hidup kita? Terkadang memang kita lebih memilih mengikuti jalan kita, mengikuti pikiran kita, mengikuti keinginan hati kita, sehingga kita lupa bahwa kita sudah menjauh dari kehendak Tuhan.
Banyak orang yang lebih memikirkan kesenangan duniawi, mengtuhankan harta, jabatan, dan sebagainya, sehingga meninggalkan Tuhan. Tuhan mau menegur setiap orang yang tegar tengkuk, yang keras kepala, yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, yang tidak mau mengindahkan Tuhan. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mari kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Jauhilah perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan seperti bangsa Yehuda itu yang melenceng dari firman Tuhan, sehingga mereka akan jatuh kepada pembuangan di Babel. Oleh karena itu, saudara-saudariku, mari kita memperbaiki hidup kita, memperbaiki kelakuan kita, tindakan kita, sikap kita, perkataan kita. Apabila ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari mendekat kepada Tuhan dan ikutlah jalan yang Tuhan perintahkan kepada kita, supaya kita menjadi orang-orang yang teladan dan kita menjadi pewaris-pewaris kerajaan sorga. Selamat ulang tahun Gereja HKBP yang ke-163. Tuhan Yesus memberkati gerejanya, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, melalui firman-Mu hari ini, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau sangat mengasihi bangsa Yehuda, tetapi mereka lebih mengutamakan keinginan duniawi. Bahkan mereka tidak mau mendengarkan Engkau Tuhan. Bahkan mereka menduakan Tuhan, sehingga pada akhirnya mereka harus jatuh ke dalam pembuangan di Babel. Engkau telah mengirim Nabi Yeremia, tetapi mereka juga tidak mengindahkan firman yang Engkau sampaikan. Oleh karena itu Bapa, ketika kami menerima firman Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu lalu hamba-hamba-Mu, ketika firman-Mu mau menegur kami, biarlah kami Tuhan mau ditegur, dan kami mau memperbaiki kehidupan kami, tindakan kami, perilaku kami. Kami mau membaharui diri kami Tuhan. Sekiranya ada perbuatan kami, tingkah laku kami, perkataan kami yang menyimpang dari firman-Mu, kami mau menjadi orang-orang yang takut akan Engkau. Ketuklah hati kami Tuhan, supaya kami mau mendekat kepada Engkau, bukan menjauh daripada Engkau, bahkan menjauh dari firman-Mu. Bapa di sorga, Gereja-Mu HKBP berulang tahun ke-163 pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati gereja HKBP dari seluruh yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Tuhan memberkati seluruh jemaat, seluruh parhalado, evangelis, pendeta, bibefro, diakones, guru huria. Biarlah gereja-Mu HKBP menjadi gereja yang menjadi berkat bagi dunia. Bapa di sorga, ketika kami akan melanjutkan segala aktivitas kami pada hari ini, Tuhanlah yang berikan kami hikmat dan kekuatan dan semangat yang baru. Mohon Tuhan sertai kami dalam segala aktivitas kami, dan jauhkanlah kami Tuhan dari segala mara bahaya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni kami Bapa atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Putra-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.